Oke, kali ini kita bakal bedah anatomi satu hari trading yang, wah, bener-bener gila. Kita akan lihat dari sudut pandang sistem DNA 1978, gimana sebuah keputusan besar itu diambil justru saat pasar lagi panas-panasnya. Kutipan ini langsung ngelempar kita ke tengah-tengah badai. Nah, kebrutalan pasar. Dua kata ini jadi tema utama hari itu. Sebuah kekuatan liar yang susah banget ditebak. Percaya deh, ini bukan hari trading yang biasa-biasa aja. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Soalnya gini, buat ngerti drama yang terjadi di puncaknya, kita harus paham dulu dasarnya, fondasi yang dibangun di awal minggu. Semuanya itu berawal dari sini. Jadi, penting banget nih buat dipahami, pasar itu nggak mulai dari nol. Sebelumnya udah ada tren naik yang solid, momentum positif yang akarnya ada di level 13185. Anggap aja ini kayak panggungnya lagi disiapin, sebelum tirai drama utamanya dibuka. Nah, disinilah semua berubah. Tren naik yang tadinya tenang dan stabil itu, tiba-tiba, boom, meledak jadi lonjakan yang super liar, yang seolah-olah nggak bisa dihentikan. Ini momen di mana pasar benar-benar nguji mental semua trader. Coba deh bayangin skala kebrutalannya. 201 poin, itu rentang pergerakan pasar cuma dalam satu hari. Ini bukan lagi pergerakan besar, ini tuh ledakan volatilitas yang luar biasa banget. Terus di tengah semua kekacauan itu, muncul angka aneh ini, 134%. Ini angka apaan sih? Artinya apa coba? Nah, inilah petunjuknya. Kunci buat ngebongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik topeng kekuatan pasar yang kelihatannya perkasa itu. Dan inilah jawaban dari misteri tadi. Nafas di sistem NDA 1978 itu semacam sinyal kelelahan darurat. Terus angka 134%, itu artinya pasar bukan cuma capek, tapi udah lewat batas bahaya. Ibaratnya kayak pelari maraton yang udah kehabisan tenaga, tapi maksa terus lari. Kelihatannya kenceng, tapi mesinnya, wah, udah di ambang batas. Buktinya jelas banget di sini. Lonjakan gila-gilaan itu akhirnya berhenti. Cuma kurang 6 poin lagi buat nyentuh sebuah tembok baja di 13490. Pasar udah ngeluarin semua sisa tenaganya buat nembus, gagal. Kehabisan bensin pas di depan garis finish. Sekarang kita sampai di momen puncaknya. Bayangin situasinya. Pasar lagi tinggi-tingginya, semua orang panik beli, euforia di mana-mana. Logika orang awam kan pasti bilang, wah, ikut beli nih. Tapi justru disinilah sebuah rencana yang total berlawanan arah disiapkan. Jadi, apa yang Anda lakuin kalau lihat kereta lagi melaju kencang? Naluri kita kan pasti pengen ikutan loncat ya kan? Nah, disinilah bedanya. Data ngalahin emosi. Rencananya bukan cuma jangan beli, tapi justru melakukan kebalikannya. Dan rencananya itu disiplin banget, dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan gambling, ini eksekusi presisi yang nunggu 3 syaratnya terpenuhi. 1. Tunggu sinyal pembalikan arah. 2. Cari konfirmasi di level resisten kunci. Baru yang ketiga, eksekusi posisi jual. Sebuah langkah yang nekat banget di tengah lautan pembeli. Coba deh, lihat lembar kerja ini. Kelihatannya ribet dan bikin pusing kan? Penuh angka dan data. Tapi, disinilah seninya. Bisa nemuin sinyal yang jelas di tengah lautan informasi yang bikin pusing itu. Sang trader cuma fokus ke beberapa sinyal kunci yang tadi kita bahas. Terus apa sih yang bikin berani buat jual pas lagi euforia gitu? Logikanya di mana? Jawabannya ada di satu skenario andalan dalam sistem DNA 1978, yaitu skenario pulang ke basis. 3 data kunci ini udah ngejelasin semuanya. Pertama, nafas mingguan udah kepake 94%. Gampang ya, bensin buat seminggu ini udah mau habis. Kedua, titik tengah bulanan yang turun itu kayak ada magnet yang narik harga ke bawah. Dan ketiga, yang paling masuk akal, para pemain besar pasti bakal mulai ambil untung. Semua petunjuk mengarah ke satu kesimpulan, pasar perlu turun dulu buat ambil nafas. Nah, ini poin yang krusial banget. Penurunan ini bukan tanda trennya hancur, justru sebaliknya. Ini tuh koreksi sehat. Pasar harus pulang ke basis di 1.3253 bukan buat nyerah, tapi justru buat ngambil ancang-ancang, bangun pondasi yang lebih kuat, biar nanti lompatnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi, setelah kita bedah pertarungan gila ini, apa sih pelajaran utamanya? Karena ini bukan sekedar cerita tentang satu kali trading sukses ya. Ada filosofi yang lebih dalam di baliknya. Nah, ini dia intinya. Dalam tren naik yang sehat, kadang kita perlu mundur selangkah buat bisa maju 2 langkah. Momen pulang ke basis ini bukan tanda kelemahan, tapi justru sebuah manuver cerdas buat isi ulang energi dan memperkuat fondasi demi momentum jangka panjang. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran.
Setelah pulang kampung dan istirahat di basis 13253, pertanyaannya sekarang, apa lantai ini udah cukup kuat jadi landasan buat loncatan besar berikutnya menuju target di 13623? Pertarungan hari ini mungkin udah selesai, tapi babak baru dari cerita pasar ini, kayaknya sih baru aja mau dimulai.